Om Swastiastu, perkenalkan, saya Ibu Tugas Sarewiguna, NIM 20085611109 dari kelas D. Sini saya akan menjelaskan mengenai kode program yang telah saya buat, yaitu mengenai implementasi dari struktur data queue pada permasalahan kasus antrian pada pembelian tiket film bioskop. Nah, dalam program ini, seperti yang kita tahu bahwa persyaratan dari queue itu sendiri yaitu ketika data akan dihilangkan, maka data yang pertama kali masuk yang akan dihilangkan terlebih dahulu. Itulah konsep dari trend itu sendiri yang menggunakan konsep FIFO atau first in, first out. Nah, lalu dalam penulisan baris kode ini, pertama saya mendeklarasikan seluruh library, variabel, dan juga fungsi-fungsi yang akan digunakan nantinya sesuai dengan tipe datanya masing-masing. Selanjutnya, di sini saya mendeklarasikan fungsi struct yang digunakan untuk menyimpan nilai dari inputan nama, judul film, jadwal, dan juga harga tiket yang akan dipesan. Kemudian, terdapat prosedur jadwal yang digunakan untuk menampilkan seluruh jadwal tayang film bioskop yang lengkap beserta judul filmnya. Nah, berikutnya pada fungsi utama atau main function, saya membuat pada main function saya membuat menu yang berisikan pilihan menu yang dapat diinputkan oleh user, di mana pada masing-masing menu tersebut memiliki fungsi-fungsinya tersendiri. Yaitu yang pertama, terdapat menu MQ yang digunakan untuk menambahkan data antrian. Kemudian terdapat menu DQ yang digunakan untuk mengeluarkan antrian. Lalu di sini terdapat menu display yang digunakan untuk menampilkan keseluruhan data yang telah disimpan pada antrian sebelumnya. Kemudian yang terakhir terdapat menu exit yang digunakan jika ingin keluar dari program. Untuk dapat menuju pada menu-menu tersebut, di sini saya membuatkan penyelesaian kondisi fungsi switch case. Nah, dapat dilihat pada kode ini, di mana pada case pertama, saya gunakan untuk menuju pada menu pertama, yang dimana di dalamnya terdapat fungsi if else, di mana ketika nilai tail sama dengan max, maka data queue akan menyatakan overflow, sehingga akan dijalankan baris kode yaitu, maaf dikarenakan PPKM, kuota bioskop hanya 5 penonton. Namun ketika tail belum sama dengan max, maka admin bioskop dapat menginputkan data penonton yang ingin membeli tiket filmnya, di mana nama penonton akan disimpan pada struct nama, kemudian film yang diinput akan disimpan pada struct film, dan begitu pun seterusnya. Nah, ketika data telah berhasil untuk diinput, maka akan diberikan notifikasi bahwa data telah berhasil diinput. Kemudian, admin akan diminta kembali untuk menginputkan pilihan, apakah ingin menuju menu input lagi atau kembali ke main function. Nah, kemudian pada case kedua, pada baris ini, itu saya gunakan untuk melakukan penghapusan data pada queue, di mana admin akan ditanya apakah yakin untuk menghapus data dari queue atau tidak, dan nilai tersebut akan disimpan pada variabel menu 2. Ketika user menginputkan nilai 1, maka baris kode yang dijalankan adalah pada kondisi if, di mana di dalamnya terdapat fungsi if else kembali, yang mana fungsi if akan dijalankan ketika tail-nya telah sama dengan null atau head sama dengan tail. Di sana akan dicetak notifikasi bahwa masih belum ada atau antrian masih kosong. Kemudian, jika selain itu, maka data akan berhasil untuk dihapus dari queue. Kemudian, jika admin menginputkan nilai 2, maka kondisi else if akan dijalankan untuk kembali ke menu utama dan tidak jadi untuk menghapus elemen queue. Jika admin menginputkan selain daripada kondisi tersebut, maka kondisi else akan dijalankan diberikan notifikasi bahwa inputan tidak valid. Nah, kemudian pada case 3, ini saya menggunakan percobaan if else kembali yang digunakan untuk memeriksa apakah head telah sama dengan tail atau head lebih besar dari tail, maka akan diberikan pesan bahwa queue masih belum memiliki data.
Jika selain kondisi tersebut, maka baris kode else yang akan dijalankan, yang dalam hal ini admin akan diminta untuk menginputkan pilihan menu, dan jika inputannya satu, maka keseluruhan data akan ditampilkan. Namun, jika admin menginputkan dua, maka admin akan menuju kembali ke menu sebelumnya. Nah, dalam proses pencetakan datanya, di sini menggunakan perulangan for dengan tail sebagai batas dari indeksnya dan head sebagai deklarasi indeksnya. Pada case berikutnya, yaitu case yang keempat, di mana ini digunakan untuk keluar dari program ini. Dan yang terakhir yaitu default, yang digunakan untuk memberikan pesan kepada admin bahwa pilihan menu tidak tersedia dan akan di-looping kembali ke menu utama atau main function. Baik, di sini akan dijalankan programnya. Baik, mohon maaf karena tadi ternyata belum terekam pada menu running programnya, jadi di sini akan saya ulang kembali untuk melakukan running program. Oke, jadi di sini yang pertama akan ditampilkan jadwal dari film bioskop, yaitu pada film bioskop Cinema 21 yang berlokasi di Beachwalk Mall, Kuta, Badung, Bali. Nah, ditampilkan seperti ini. Ada judul film, kemudian kode jadwal, dan juga harga tiket weekdays dan weekend, dimana pada saat ini telah dideklarasikan bahwa ini ada di hari Minggu. Jika kita inputkan pada menu 1 atau NQ, input film, akan Squid Game, kemudian dengan kode jadwal 2 dan nominal 50.000, maka akan dikatakan data telah berhasil diinputkan. Lalu ketik 1 untuk melanjutkan, dan ketika kita ingin untuk melihat elemen dari queue tersebut, kita dapat menuju pada menu 3, yaitu menu display. Tampilkan semua data, dan inilah data yang telah diinputkan tadi. Hanya satu data, dan kita akan coba untuk menambahkan banyak data lagi. Misalkan Agus Arya, itu film Boruto 1, kita tambahkan lagi. Baru 3 elemen. Sekarang kita coba lagi. Ternyata masih bisa. Dan kita menginputkan ADC minus 1, nominalnya 50.000. Nah, untuk kita akan mengecek berapa data yang sudah masuk, sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sudah 5 data sesuai yang telah saya deklarasikan bahwa batas dari queue ini adalah 5 data. Maka ketika kita ingin menambahkan atau men-enqueue data lagi, maka akan dinyatakan bahwa queue telah overflow seperti ini. Nah, jadi kita akan melanjutkan ke input 1. Kita dapat menghapus elemen tersebut agar tidak penuh lagi dengan menggunakan pilihan 2 atau DQ. Di sini akan diberikan konfirmasi kembali apakah ingin menghapus tiket atau tidak. Jika iya, maka akan kita klik iya. Jika tidak, maka kita akan inputkan 2. Ketika tidak, maka kita akan kembali ke menu utama dan dapat dilihat bahwa data masih tetap sama. Kemudian kembali jika kita ingin melihat DQ-nya, data telah berhasil dihapus, dan kita cek kembali ke display.
maka elemen dari Q telah terhapus. Elemen pertama dari Q telah terhapus. Lalu ketika kita ingin keluar dari program, kita dapat menginputkan menu 4, yaitu exit. Seperti ini. Terima kasih, sekian penjelasan program dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja saya ucapkan. Sekali lagi, terima kasih telah menonton video ini.